Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Zakina Zahra, NIM 1915036102. Perkenalkan nama saya Aprilia, NIM 19. Perkenalkan nama saya Aprilia Dorothea Pabiana, NIM 19150 36150. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Nidia Putri Nanda dengan NIM 1915036125. Latar belakang, akhir-akhir ini perkembangan musik Korea semakin berkembang dan diminati. Dengan banyak penyanyi di industri musik Korea membuat banyak orang tertarik dengan musik mereka. Fans mereka ini disebut dengan sebutan K-popers. K-popers tidak hanya ada di dalam Korea saja, melainkan di luar Korea juga, seperti di Indonesia juga. Sudah banyak remaja-remaja di Indonesia yang menyukai boy group atau girl group Korea. Mereka rela mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk menonton konser dan membeli merchandise idol yang mereka sukai. Oleh karena itu, kami membuat Nanili Shop untuk memberi kemudahan bagi para K-popers untuk membeli album dan merchandise boy group atau girl group yang mereka sukai, karena untuk membeli album dan merchandise lain langsung di Korea sangatlah sulit dan memakan banyak biaya seperti biaya shipping Korea ke Indonesia dan pajak bea cukai. Maka dari itu, kami berharap usaha ini dapat membantu para K-popers untuk mengoleksi K-pop staff-nya. Analisis proses bisnis berjalan. Yang pertama dari riwayat perusahaan. Nanili Shop adalah perencanaan usaha penjualan barang-barang yang biasa digemari oleh pencinta Korean pop atau yang biasa disebut K-popers. Nanili Shop akan menjual segala kebutuhan fan girl atau fanboy pada saat ingin konser atau hanya sekedar hobi mengoleksi saja. Barang-barang K-pop yang disuguhkan oleh toko kami banyak jenisnya, mulai dari lightstick, album, photobook, t-shirt, botol minum, dan lain-lain. Terdapat dua golongan barang yang akan dijual, yaitu barang yang bersifat ofisial atau impor langsung dari Korea, dan barang yang bersifat unofficial yang diproduksi oleh kami sendiri. Harga dari setiap barang bervariasi. Untuk barang ofisial biasanya ditaksir dari harga 100.000 hingga 1 jutaan. Itu belum termasuk EMS dan ongkos kirim ke alamat customer. Dan untuk barang unofficial ditaksir dari harga 50.000 hingga 200.000 rupiah. Belum termasuk ongkos kirim juga. Dan barang official itu lebih mahal daripada barang unofficial karena barang official langsung diproduksi oleh agensi artis dan terbukti asli. Struktur organisasi Nanili Shop. Yang pertama itu di top level ada direktur yang tugasnya memimpin toko dan menjadi pemilik dari toko tersebut dan mengawasi seluruh aktivitas dalam toko. Lalu wewenangnya menetapkan berbagai macam barang yang harus diimpor dan dengan produksi sendiri dan menerima semua laporan yang terjadi di toko. Terus tanggung jawabnya mengambil keputusan dan bertanggung jawab dalam toko demi kepentingan toko. Yang kedua itu ada middle level yang berisi manajer dengan tugas membantu direktur untuk mengambil keputusan yang baik di dalam toko dalam jangka pendek atau jangka panjang. Lalu ada mengawasi kegiatan operasional dalam toko agar tetap berjalan dengan lancar. Lalu wewenangnya menerima laporan dari karyawan yang bekerja di toko dan tanggung jawabnya menyampaikan laporan kepada direktur, melakukan evaluasi kepada karyawan terhadap kinerja tiap karyawan dan memberikan petunjuk untuk meningkatkan kinerja karyawan. Lalu yang ketiga ada low level yang Lalu ada struktur organisasi Nanili Shop. Yang pertama itu ada direktur, di bawah direktur ada manajer, ada karyawan. Di bagian karyawan ini ada berbagai macam bagian, ada lightstick, album, photobook, dan unofficial. Selanjutnya ada dokumentasi proses bisnis yang sedang berjalan. Itu yang pertama adalah proses pengorderan. Nanili Shop memberikan layanan pengorderan melalui berbagai macam. Salah contohnya itu yang pertama ada sosial media, dan Nanili Shop juga memiliki toko yang bisa didatangi oleh pelanggan-pelanggan untuk bisa melihat secara langsung barang-barang yang akan dibeli. Lalu yang kedua ada proses penyediaan. Nah, Nanili Shop ini menyediakan berbagai macam merchandise K-pop yang official hingga yang unofficial dengan berbagai macam harga. Selanjutnya adalah proses pembayaran, yaitu yang ketiga. Proses pembayaran di toko Nanili Shop ada berbagai macam. Jika pembelian di luar daerah, maka proses pembayaran bisa dilakukan secara transaksi atau COD bayar di tempat. Tetapi jika pembelian melalui toko langsung, maka bisa membeli secara tunai atau menggunakan kredit. Menggambarkan dalam notasi dengan pendekatan struktur atau berorientasi objek. Sistem Nanili Shop terdiri dari dekomposisi berdasarkan objek atau konsep, yang terdiri dari bagian logistik, bagian album, bagian photobook, dan bagian unofficial. Dekomposisi berdasarkan fungsi atau proses terdiri dari barang, pemeriksaan, pengerjaan pesanan, dan pembayaran. Tradisional file-based system terdiri dari pengorderan, persediaan, dan pembayaran, meliputi input, proses, dan laporan. File-file pengorderan terdiri dari jenis barang, pemasokan, pengambilan, dan karyawan. File-file persediaan terdiri dari official dan non-official, logistik, album, dan photobook, dan karyawan.
dan file-file pembayaran terdiri dari jenis barang, jenis pembayaran via kredit, cash, transfer bank, dan COD, kode order, dan karyawan. File pengorderan terdiri atas jenis barang yang terdiri dari kode, nama barang, jumlah barang, pemasok, kode pemasok, nama pemasok, dan alamat. Pengambilan, kode, nama barang, jumlah, karyawan, kode karyawan, nama karyawan, telepon karyawan, dan alamat. File-file persediaan terdiri atas ofisial dan non-ofisial, kode, nama barang, jumlah. Logistik, yaitu kode, nama logistik, jenis logistik. Album dan fotobook, kode, nama album dan fotobook, jenis album dan fotobook. Karyawan, kode karyawan, nama karyawan, telepon karyawan, dan alamat karyawan. File-file pembayaran terdiri dari atas jenis barang, kode barang, nama barang, jumlah, transaksi via bayar, kode barang, dan jenis barang, kode order, karyawan, kode karyawan, nama karyawan, telepon karyawan, dan alamat karyawan. Tahap perancangan basis data 1. Yang pertama, mendefinisikan mission statement. Perancangan basis data NaniListShop bertujuan untuk menyimpan dan mengelola data penjualan logistik, album, fotobook, dan barang unofficial mengenai K-pop dari pembelian, persediaan, serta untuk memfasilitasi penggunaan data bersama antara divisi dalam NaniListShop. Yang kedua, mendefinisikan mission objective untuk mengelola data kasir, data karyawan, data manajer, data penyimpanan barang, stok barang, data pemasok, data pemesanan barang, data barang pesanan, dan data pelanggan. Untuk mencari data penyimpanan stok barang, data penjualan, data pembelian, data pemasok, dan data pelanggan. Untuk melaporkan pemesanan barang, stok barang, data penjualan, dan pembelian. Konseptual database, identifikasi tipe entitas. Kasir mendeskripsikan orang yang menerima pembayaran. Setiap kasir menerima satu atau lebih pembayaran, bisa cash atau kredit. Karyawan mendeskripsikan orang yang bekerja pada toko. Setiap karyawan memiliki tugas masing-masing. Pemasok mendeskripsikan orang yang menerima pembelian barang dari toko, mengirimkan barang kepada toko. Setiap pemasok mendistribusikan satu atau lebih barang. Manajer mendeskripsikan orang yang memanajemen setiap kegiatan toko. Manajer memiliki tanggung jawab atas kinerja karyawan dan menyampaikan laporan kepada direktur. Gudang mendeskripsikan tempat untuk menyimpan barang. Setiap penyimpanan gudang menyimpan satu barang atau lebih. Pembelian mendeskripsikan barang yang dibeli dari toko. Setiap pembelian mengalami pengurangan di gudang. Pengorderan mendeskripsikan barang yang masuk dari pemesanan kepada toko. Setiap pemesanan akan disampaikan ke penyimpanan gudang. Penjualan mendeskripsikan barang dari gudang ke customer. Setiap penjualan akan mengurangi barang dari gudang. Selanjutnya adalah identifikasi tiap hubungan. Yang pertama itu entitas 1 itu ada kasir dengan hubungan membuat data barang. Entitas 2 dan sifat relasinya itu one to many. Dan apa itu one to many? One to many itu adalah relasi yang mana setiap satu baris data pada tabel pertama hanya berhubungan dengan satu baris pada tabel kedua. Selanjutnya saya akan mengambil contoh pembelian dengan hubungan menerima, relasinya itu menerima untuk ke entitas 2 yaitu barang pesanan dengan hubungan money to money. Money to money adalah relasi yang mana setiap lebih dari satu baris data dari tabel pertama berhubungan dengan lebih dari satu baris data pada tabel kedua. Selanjutnya adalah mengidentifikasi dan mengaitkan atribut dengan tipe entitas atau hubungan. Di sini saya ambil satu contoh yaitu kasir. Di sini dengan atribut ID kasir, deskripsinya juga ID kasir. Tipe dan panjang datanya itu ada karakter dengan length 9, nulls tidak, dan multi-value-nya tidak. Selanjutnya saya akan mengambil contoh juga yang distributor dengan atribut ID deskripsinya ID distributor, tipe dan panjang data ada karakter dengan length 9, nulls-nya tidak, multi-value-nya tidak. Selanjutnya ada domain atribut. Nah, domain atribut ini berkaitan dengan identifikasi entitas.
Yang pertama itu kasir. Jadi yang dituliskan ini ada atribut sama domain atribut. Yang atribut ini kita bisa ambil dari identifikasi entitas atribut. Ini ada ID kasir, nama kasir, alamat kasir, dan nomor telepon kasir. Sedangkan domain atribut ini kita bisa dapatkan dari identifikasi entitas yang tabel, tipe, dan panjang data. Contohnya, kita masuk di kasir. Atributnya ID kasir, yaitu merupakan primary key-nya. Lalu domain atributnya char, formatnya K0909090909 sesuai dengan kasir. Lalu ada nama kasir, itu domain atributnya varchar. Alamat kasir, teks, nomor telepon kasir, itu integer karena angka. Selanjutnya karyawan, atributnya dengan primary key-nya itu ID karyawan. Domain atributnya char, formatnya K09090909090909. Selanjutnya ada nama karyawan, itu domain atributnya varchar. Ada alamat karyawan, domain atributnya teks, dan nomor telepon karyawan integer karena angka. Selanjutnya ada distributor. Atributnya itu ada ID distributor karena merupakan primary key-nya. Selanjutnya ada domain atributnya itu char, formatnya D 090909090909090909 sesuai dengan distributor. Lalu ada nama distributor dengan domain atributnya varchar. Lalu ada alamat distributor, domain atributnya teks, kontak distributor, domain atributnya integer karena kontak. Lalu keterangan distributor itu varchar. Selanjutnya ada manager, atributnya itu ada ID manager yang merupakan primary key, domain atributnya char, format M090909090909, nama manajernya varchar, alamat manajernya teks, nomor teleponnya manager karena nomor teleponnya integer karena angka. Lalu ada gudang, atributnya yaitu yang pertama ada kode gudang yang merupakan primary key-nya, domain atributnya char, format G0909090909. Lalu ada kode barang, domain atributnya char, format B0909090909. Selanjutnya ada pembelian. Itu ada atribut. Yang pertama atributnya itu ada kode pembelian yang merupakan primary key-nya, domain atributnya char, formatnya P090909090909. Nama barang pilihan itu domain atributnya varchar, harga barang integer karena angka. Selanjutnya pengorderan, atributnya yang pertama ada kode order yang merupakan primary key. Selanjutnya ada domain atributnya char, formatnya itu P0909090909090909. Lalu ada kode barangnya yaitu char, format B090909090909. Nama barangnya itu domain atributnya varchar. Selanjutnya ada penjualan, atributnya yang pertama itu kode penjualan yang merupakan primary key. Lalu ada domain atribut char, format P09090909090909. Selanjutnya atributnya ada nama barang, itu domain atributnya varchar. Harga barang, domain atributnya integer karena angka. Stok barang juga merupakan integer karena angka. Selanjutnya ada data barang, atributnya yang pertama itu kode barang yang merupakan primary key-nya, domain atributnya char, format D0909090909090909. Lalu ada nama barang, domain atributnya varchar, harga barang, domain atributnya integer karena angka. Stok barang, domain atributnya integer karena angka. Lalu ada laporan barang, yang pertama atribut KD barang yang merupakan primary key-nya, domain atributnya char, format L 09090909090909090909. Lalu ada nama barang dengan domain atributnya char, format B0909090909. Lalu ada hasil penjualan yaitu domain atributnya varchar. Selanjutnya ada barang pesanan, atributnya itu kode barang yang merupakan primary key-nya, domain atributnya char, formatnya B09090909090909090909090909. Lalu ada nama barang, domain atributnya varchar juga, varchar. Lalu harga barang integer karena angka, dan jumlah barang yang dipesan merupakan varchar. Selanjutnya ada menentukan atribut kandidat dan primary key-nya. Sebagai contoh ini ada nama entitasnya ada kasir, kandidat key-nya itu ada ID kasir dan nomor telepon kasir, tapi yang diambil itu adalah primary key-nya yaitu ID kasir. Dan ya karyawan juga seperti itu, kandidat ID karyawan, nomor telepon karyawan, yang diambil primary key-nya ada ID karyawan. Selanjutnya ada distributor yaitu kandidat key-nya itu ada kode barang dan stok barang, primary key-nya ada kode barang. Ya. Selanjutnya ada konseptual dengan primary key. Di dalam konseptual ini ada barang. Barang ini pasti memiliki primary key-nya, terdapat primary key. Ada primary key itu ada kode barang, nama barang, stok, dan satuan. Dan barang ini pasti memiliki detail barang. Di dalam detail barang ini juga terdapat primary key, yaitu ada kode barang, harga jual, dan kode pembelian. Selanjutnya barang dijual ke pelanggan, dan pelanggan juga memiliki primary key, ada kode pelanggan, alamat, nomor telepon, dan nama. Dan di dalam penjualan ini juga terdapat primary key, yaitu kode pelanggan, tanggal penjualan, dan struknya. Di dalam penjualan pasti memiliki detail penjualan.
itu ada kode barangnya sebagai primary key, nomor nota, jumlah jual, harga jual, dan total. Selanjutnya distributor menyuplai barang, dan distributor juga memiliki primary key, ada kode distributor, nama, alamat, dan nomor telepon. Lalu distributor menyuplai barang agar terjadi pembelian yang dilakukan oleh customer. Nah, di dalam pembelian ini terdapat primary key, yaitu kode distributor, tanggal pembelian, dan nomor faktur. Dan dalam pembelian ini pasti memiliki detail pembelian. Itu ada kode barang, harga beli, nomor faktur, dan jumlah barang. Struktur menu terdiri dari login dan terbagi menjadi 7, yaitu user, master, pembelian, pembayaran, penjualan, persediaan, dan laporan. User terdiri dari 2, yaitu ganti user dan keluar. Master terdiri dari barang, pelanggan, distributor, karyawan, dan konversi. Pembelian terdiri dari pemesanan pembelian, dan retur pembelian. Penjualan terdiri dari pemesanan penjualan, dan retur penjualan. Pembayaran. Persediaan terdiri dari penerimaan barang, pengeluaran barang, dan penyesuaian barang. Laporan terdiri dari 9, yaitu pembelian, penjualan, pemesanan pembelian, retur penjualan, retur pembelian, pengeluaran barang, penyediaan barang. Diagram login. Login akan memasukkan username dan password. Lalu validasi. Jika login salah, memunculkan pesan kesalahan. Menu. Login berhasil dan menu akan ditampilkan. Diagram menu, yaitu menu. Pilih menu user, tampilkan submenu. Yang kedua master. Pilih menu master, tampilkan submenu master. Pembelian. Pilih menu pembelian, tampilkan submenu pembelian. Penjualan. Pilih menu penjualan, tampilkan submenu penjualan. Pembayaran, yaitu pilih menu pembayaran, tampilkan submenu pembayaran. Persediaan. Pilih menu persediaan, tampilkan submenu persediaan. Laporan. Pilih menu laporan, tampilan submenu laporan. Submenu setting akan ditampilkan from ganti password. Lalu pilih OK, simpan password baru. Lalu klik cancel, kembali ke menu. Submenu master, yaitu tampilan submenu master. Pilih barang, tampilan from master barang. Lalu pilih pelanggan, tampilkan from master pelanggan. Pilih pemasok, tampilkan from master pemasok. Pilih karyawan, tampilkan from master karyawan. Pilih menu konversi, tampilkan from master konversi. Pada submenu barang, menu tampilkan master barang. Klik menu mencari barang, lalu klik hapus jika ingin menghapus data barang. Klik tambah membuat data barang baru. Klik untuk mengubah data barang. Klik kode kembali ke menu. Berikutnya ada perancangan desain basis data logikal. Perancangan basis data logikal adalah suatu proses membangun sebuah model dari informasi yang digunakan dari perusahaan berdasarkan sebuah model data spesifik. Tujuan dari langkah ini adalah untuk membangun data model logikal lokal dari model konseptual dengan menggambarkan pandangan khusus dari perusahaan, dan kemudian untuk memvalidasikan model ini untuk memperhatikan bahwa model tersebut benar dan untuk memastikan bahwa model tersebut mendukung transaksi yang diperlukan. Yang pertama itu ada relasi one to n kasir dengan data barang. Sebelumnya ini tuh berhubungan dengan slide sebelumnya, yaitu identifikasi tiap hubungan dan juga berkaitan dengan menentukan atribut kandidat dan primary key di slide sebelumnya. Lalu yang pertama itu adalah relasi one to n kasir dengan data barang. Kasir yaitu ada atributnya, ada ID kasir sebagai primary key-nya, nama kasir, alamat kasir, dan nomor telepon kasir. Relasinya yaitu membuat data barang dengan primary key kode barang, nama barang, harga barang, dan stok barang. Yang kedua itu ada relasi one to n karyawan dengan gudang, yaitu karyawan dengan atributnya ID karyawan sebagai primary key-nya,
nama karyawan, alamat karyawan, nomor telepon karyawan. Relasinya yaitu memeriksa gudang dengan gudang sebagai atribut kode barang yaitu primary key-nya, nama barang, dan hasil barang. Selanjutnya ada relasi one to n karyawan dengan laporan barang, yaitu karyawan dengan atributnya ID karyawan sebagai primary key, nama karyawan, alamat karyawan, dan nomor telepon karyawan, yaitu relasinya melaporkan laporan barang dengan atribut laporan barang, ada kode barang sebagai primary key, nama barang, dan hasil barangnya. Selanjutnya ada relasi one to n karyawan dengan pengorderan, yaitu karyawan dengan atributnya ID karyawan sebagai primary key, nama karyawan, alamat karyawan, dan nomor telepon karyawan, yaitu relasinya menerima pengorderan dengan atribut pengorderan kode order sebagai primary key, kode barang, nama barang. Selanjutnya ada relasi one to n distributor dengan barang pesanan, yaitu distributor atributnya ada ID distributor sebagai primary key-nya, alamat distributor, kontak distributor, dan keterangan distributor, yaitu mempunyai relasi barang pesanan, kode barang sebagai primary key, nama barang, harga barang, jumlah barang yang dipesan. Selanjutnya ada relasi one to n manager dengan laporan barang. Manager yaitu ID manager sebagai primary key, nama manager, alamat manager, dan nomor telepon manager, yaitu relasinya menerima laporan barang, kode barang, ada atributnya kode barang sebagai primary key, nama barang, dan hasil barang. Selanjutnya ada relasi one to n gudang dengan barang pesanan, yaitu gudang memiliki atribut kode gudang sebagai primary key dan kode barang, mempunyai relasi barang pesanan, atributnya kode barang sebagai primary key, nama barang, harga barang, jumlah barang yang dipesan. Selanjutnya ada relasi n to n pembelian dengan barang pesanan, pembelian atributnya ada kode pembelian sebagai primary key, nama pembelian, dan harga barang. Relasinya mempunyai barang pesanan, kode barang sebagai primary key, nama barang, harga barang, jumlah barang yang dipesan. Selanjutnya ada relasi n to n data barang dengan pengorderan, yaitu data barang yang memiliki atribut kode barang sebagai primary key, nama barang, harga barang, dan stok barang, mempunyai relasinya membuat pengorderan, yaitu atributnya kode barang sebagai primary key, kode barang, nama barang. Selanjutnya relasi n to n penjualan dengan barang pesanan, yaitu penjualan dengan memiliki atribut kode penjualan sebagai primary key, nama penjualan, harga penjualan, dan stok penjualan, mempunyai relasi barang pesanan dengan atributnya kode barang sebagai primary key, nama barang. Database fisikal mendesain relasi dasar. Kasir terdiri dari dominan ID kasir, dominan nama kasir, dominan alamat kasir, dan dominan telepon kasir. Contohnya kasir. ID kasir sama dengan ID kasir not null. Nama kasir sama dengan nama kasir not null. Alamat kasir sama dengan alamat kasir not null. Nomor telepon kasir sama dengan nomor telepon kasir not null. Not null fungsinya untuk memastikan bahwa nilai pada kolom tidak boleh kosong, dan seterusnya. Selanjutnya ada analisis transaksi dengan yang pertama ada prosedur detail karyawan, ada prosedur detail kasir, prosedur detail barang, prosedur pembelian, prosedur barang pesanan, prosedur pengorderan, dan prosedur distributor. Selanjutnya adalah bisa dilihat contohnya di sini dengan keterangan insert, read, update, dan delete. Dengan contoh di transaksi itu, misalnya kita ambil contoh yang distributor, dia disilangnya itu di G. Kenapa di G? Karena di G itu sesuai dengan prosedur pengorderan, jadi disilangnya di G dengan disilang semua dari insert, read, update, dan delete. Contoh lain dari analisis transaksi ada kasir yang di X-nya itu ditandainya itu di huruf B, yang artinya itu prosedur detail kasir, jadi kayak sesuai sama kasir dengan memasukkan insert, ya, dengan menambah, membaca, mengupdate, dan menghapus. Karena semua sesuai, jadi dimasukin di huruf B. Dan tambahan juga ada di huruf C karena sesuai dengan prosedur detail barang, jadi dimasukkan juga di bagian read di bagian detail barang. Terima kasih.
Estimasi kebutuhan ruang penyimpanan yaitu kasir. Entitas kasir memiliki atribut ID kasir, nama kasir, alamat kasir, nomor telepon kasir. Tipe data yaitu char, varchar, teks, dan integer. Ukuran byte totalnya adalah 61. Karyawan. Entitas karyawan memiliki atribut ID karyawan, nama karyawan, alamat karyawan, dan nomor telepon karyawan. Tipe data adalah char, varchar, teks, dan integer. Ukuran byte-nya yaitu total 61. Entitas distributor memiliki atribut ID distributor, nama distributor, alamat distributor, kontak distributor, dan keterangan distributor. Tipe data yang dimiliki adalah char, varchar, teks, integer, dan varchar. Ukuran byte-nya totalnya 151. Manager. Entitas manajer memiliki atribut ID manajer, nama manajer, alamat manajer, dan nomor telepon manajer. Tipe data varchar, char, teks, dan integer. Ukuran byte-nya total 61.